Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Muhammad Jamil. Saya Yudhika Rawani. Saya Asyifa Ramadhani. Saya Alhamdulillah Fauzia. Saya Muhammad Tadawin Kami Akan menjelaskan materi tentang pengertian ijma. Secara bahasa, ijma berarti sepakat atau konsensus dari sejumlah orang terhadap sesuatu. Adapun ijma dalam pengertian istilah usul fikih dapat dikemukakan sebagai berikut. Menurut Ali Abdul Razak, yang ijma ialah kesepakatan para mujahid umat Islam pada suatu masa atas suatu perkara hukum syara. Sementara itu, Abdul Karim Jaidan dalam kitab Al-Wazi fi Ushul Fikih menyatakan, ijma ialah kesepakatan dari para mujahid umat Islam pada suatu masa tentang hukum syara setelah wafatnya Nabi SAW. Memperhatikan definisi pengertian tersebut, maka sesungguhnya ijma yang dimaksud dalam hubungannya dengan definisi yang dikemukakan adalah ijma yang didasarkan atas kesepakatan para mujahid. Kesepakatan yang berasal dari selain mujahid tidak dinamakan ijma. Dalil Al-Quran tentang ijma. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yushaqiqis rasuula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwalihi ma tawalla wa nusalihi jahannam wa sya'at masyira. Artinya, dan barang siapa yang menentang Rasulmu Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami berikan dia dalam kesesatan yang telah kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah kami dilakukan itu, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Rukun dan syarat ijma. 1. Haruslah orang yang melakukan ijma itu dalam jumlah banyak dan tidak dikatakan ijma apabila hanya satu orang mujtahid. Tidak dikatakan sebuah kesepakatan apabila dilakukan hanya satu orang ulama. Akan tetapi pada saat terjadi peristiwa tersebut tidak ada seseorang mujtahid sama sekali, atau ada tetapi hanya satu saja, tidaklah bisa dikategorikan sebagai ijma yang benar oleh syara'. 2. Seluruh mujtahid menyetujui hukum syara' yang telah mereka putuskan dengan tidak memandang negara, kebangsaan dan golongan mereka. Akan tetapi peristiwa yang dimusyawarahkan itu hanya disepakati oleh mujtahid dari suatu daerah atau satu negara saja, misal mujtahid dari Mesir atau Arab Saudi atau Indonesia saja. Hasil kesepakatan itu bukanlah sebagai ijma. Ijma harus merupakan kesepakatan seluruh mujtahid muslim ketika peristiwa itu terjadi. Yang ketiga, mujtahid yang melakukan kesepakatan mesti terdiri dari berbagai daerah Islam. Tidak bisa dilakukan ijma apabila hanya dilakukan oleh ulama satu daerah tertentu saja, seperti ulama Hijaz atau ulama Mesir atau ulama Irak. Sekian dari saya. Untuk
rukun dan syarat ijma akan dilanjutkan oleh jami'. Selanjutnya kesepakatan itu haruslah dilanjutkan oleh dai masing-masing secara tegas terhadap peristiwa itu, baik lewat perkataan maupun perbuatan seperti pernyataan bersemerangan kemudian pernyataan itu disambut oleh orang banyak, maupun merupakan pernyataan bersama melalui suatu muktamar. 5. Kesepakatan hendaklah dilakukan oleh mujtahid yang bersifat dan menjauhi hal-hal yang bid'ah, karena nas-nas tentang ijma mensyaratkan hal tersebut. 6. Hendaklah melakukan ijma mujtahid berstandar pada sandaran hukum yang disyariatkan baik dari nas maupun kias.